Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mefkarina. Saya dari TB4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan. Nah, yang pertama ada hakikat dasar pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, seperti yang telah dikatakan oleh Profesor Robert Sillach, yaitu in this sense, education is life and life is education, yang artinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan memiliki arti nilai pendidikan dan memberi pengaruh pendidik kepada setiap orang dan juga masyarakat. Nah, pendidikan Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Islam mengakui bahwa kehidupan ini ada dua adanya kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Nah, yang pertama, kehidupan dunia. Biasanya yang sering dikatakan kehidupan dunia yaitu kehidupan yang hanya sementara. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia. Kita hanya menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kita tidak dapat berpikir secara menyeluruh seberapa lamakah kita hidup di dunia ini. Yang pastinya di dunia ini kita hanya hidup sementara. Dan yang kedua yaitu kehidupan akhirat, yang biasanya dikatakan yaitu kehidupan kekal abadi di sana, yaitu suatu kehidupan yang akan dijalani setelah kita melalui kehidupan kita di dunia, yaitu kehidupan hari akhir nanti. Hakikat dasar pendidikan secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga perundang-undangan. Nah, di sini yang pertama Al-Quran, yaitu Islam adalah agama yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai menyelenggarakan ayat suci Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu yang berkenaan dengan keimanan dan juga pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Dan dialah mengajarkan manusia lewat perantara kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, surah Al-Alaq ayat 1-5, bahwa kehidupan memang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Kehidupan manusia dengan pendidikan sangat menyatu, karena manusia membutuhkan pendidikan dan juga pendidikan membutuhkan manusia. Dalam metode pendidikan juga ada prinsip metode, yaitu yang pertama di sini ada prinsip metode dalam Al-Quran. Kita melalui Al-Quran ini kita mendalami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, dan melalui cara kita berpikir secara filosofis, maka dapat diartikan dalam kitab suci Al-Quran tersebut terdapat berbagai gaya bahasa atau uslub yang mengandung metode dalam pendidikan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan terhadap manusia, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Uslub-uslub dari firman-Nya
Allah menurunkan Al-Quran bertujuan untuk memberi rahmat melalui proses pendidikan dan pengajarannya. Dalam proses pendidikan tersebut terdiri dari pendekatan metode yang dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan psikologis, yaitu aspek rasional atau intelektual yang mendorong manusia untuk berpikir indukatif dan edukatif. Yang berpikir edukatif kepada sang penciptanya di langit maupun di bumi. Yang kedua, pendekatan sosiokultural, yaitu memandang manusia tidak hanya dari makhluk individu yang menghamba kepada Tuhannya, melainkan juga makhluk sosial budaya yang dikaruniai potensi menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat dan juga menciptakan atau membangun kebudayaan dalam kesejahteraan tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan saintifik, yaitu memandang bahwa manusia yang diciptakannya adalah makhluk yang dikaruniai daya atau potensi menciptakan atau menemukan hal-hal baru. Umar Muhammad At-Taumi mengemukakan 7 prinsip pokok dalam metode pendidikan, yang mana seorang pendidik harus: 1. Mengetahui motivasi dan pengetahuan seorang anak didik. Yang kedua yaitu mengetahui tujuan pendidikan yang sudah diterapkan sebelum melaksanakan pendidikan. Yang ketiga yaitu mengetahui sikap, kematangan, perkembangan, serta perubahan anak didik. Yang keempat yaitu mengetahui perbedaan antara individu anak didik. Yang kelima yaitu mengetahui kepahaman dan pengaruh hubungan interaksi antara lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar anak didik, baik bagi anak didik dan juga seorang pendidik. Yang keenam yaitu menjadikan proses pendidik sebagai pengalaman yang menyenangkan atau mengembirakan anak didik. Yang ketujuh, menegakkan uswatun hasanah. Dalam kehidupan juga terdapat berbagai macam-macam metode dalam pendidikan, yaitu metode kisah. Metode kisah yaitu suatu cara pendidik untuk memberikan materi kepada anak didik melalui kisah ataupun cerita seperti dalam Al-Quran telah dijelaskan secara spesifik, bertujuan untuk memberikan kekuatan psikologis kepada Nabi dalam perjuangan menghadapi kaum kafir. Dan juga terdapat banyak kisah atau cerita-cerita lain yang mungkin dapat seorang pendidik berikan kepada anak didiknya, dengan cara anak didik tersebut dapat memahami proses cara pengajaran kita. Macam dari metode tersebut ada juga metode dialog, yaitu memberikan materi berupa dialog kepada anak didik. Yang ketiga yaitu metode AMSA, yaitu di mana seorang pendidik memberi pelajaran kepada anak didiknya melalui perantara contoh ataupun perumpamaan. Yang selanjutnya metode teladan atau keteladanan, yaitu dalam pendidikan merupakan metode influensif yang menentukan keberhasilan seorang pendidik dalam mempersiapkan diri untuk membentuk anak didiknya menjadi yang lebih baik. Dalam keteladanan ini sangat penting bagi pendidik untuk melaksanakan pengajarannya dan juga menjadikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang terakhir yaitu metode pembiasaan, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan anak didik maupun seorang pendidik. Sangat banyak kebiasaan manusia yang berlangsung otomatis dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Itu semua kita mulai dari kebiasaan kita, bagaimana kebiasaan kita di masyarakat, juga
bagaimana kebiasaan kita di lingkungan sekolah. Nah, metode kebiasaan ini sangat berpengaruh kepada seorang pendidik dan juga anak didik. Karena dari kebiasaan inilah kita bisa dapat mudah untuk berinteraksi. Bagaimana kita berbicara kepada sesama teman, kepada lawan jenisnya, kepada orang yang lebih dewasa, dan juga seterusnya. Dari kebiasaan inilah kita dapat memulainya dengan diri kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pendidikan. John Dewey pernah mengatakan bahwa education is the process without end, yaitu suatu pendidikan adalah suatu proses yang tiada akhirnya. Sejalan dengan sesuai pendidikan secara universal telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Long Life Education, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Tugas dan fungsi pendidikan tersebut berhubungan dengan manusia, mulai dari tumbuh dan perkembangannya, dari kandungan sampai dengan meninggal dunia. Karena pendidikan tersebut dapat kita mulai dari sejak kita dalam kandungan, dan kita juga mulai pendidikan mengetahuinya berawal dari lingkungan keluarga. Tugas pendidikan dapat dibedakan dengan fungsinya, yaitu tugas pendidikan adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap ke tahap, baik kehidupan anak didik maupun pendidik, secara titik kemampuannya yang optimal. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Dalam hal ini fungsi pendidikan yaitu menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan seorang peserta didik dapat berjalan lancar. Diadakannya tujuan metode yaitu menjadikan proses suatu hasil belajar mengajar ajaran yaitu lebih berdaya atau lebih berhasil lagi, dan menimbulkan kesadaran anak didik untuk mengamalkan ketentuan yang telah diajarkan melalui teknik motivasi dari seorang pendidik untuk anak didiknya, yang menimbulkan gairah belajar kepada peserta didik. Dan juga adapun fungsi dalam metode pendidikan Islam ini yaitu mengarahkan keberhasilan belajar berdasarkan minat seorang peserta didik. Seorang pendidik kita tidak dapat memaksakan jika seorang peserta didik tidak memiliki minat, tetapi seorang peserta didik seharusnya memiliki kesadaran tersendiri untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, mendapatkan ilmu. Karena dalam kehidupan ini kita membutuhkan seorang pendidik untuk dapat mengetahui atau berpikir secara lebih, dan juga usaha yang mendorong kerjasama antara anak didik dan juga pendidik, seorang pendidik. Metode yang berfungsi menyampaikan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang tepat dengan perkembangan objek tersebut, tanpa memaksa. Bagaimana seorang pendidik seharusnya memberi arah atau pengajaran kepada seorang peserta didik. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa metode ini dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan sang penciptanya, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dengan melaksanakan pendekatannya, di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki pendekatan, yang memiliki real dan spiritual, yang keduanya
digunakan sebagai sarana penyampaian materi pelajaran dalam pendidikan ini. Pada hakikatnya dilihat dari segi pandangannya, yaitu suatu sistem pendidik yang kemungkinan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya melalui adanya tujuan dan juga fungsi pendidik.